Tidak boleh menilai seseorang itu secara dohiriyahnya aja, atas apa yang dia lakukan kita nilai seperti itu, ya. Jangan, ya. Karena hati itu urusan Allah, ya. Ngadep sini Julian. Kita itu, ya, harus memahami hakikatnya ibadah kepada Allah, ya. Kita ibadah sering-sering, tapi belum bisa memahami atas apa hakikatnya, atas seperti apa hakikatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Karena ibadah itu ada yang harian, ada yang mingguan. Yang mingguan apa? Jumat, itu mingguan ibadahnya. Kalau harian, sholat 5 waktu diantaranya, terus bulanan, terus tahunan, dan ada juga ibadah yang 1 kali minimal seumur hidup. Apa? Ibadah sholat bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu. Itulah ibadah seperti itu. Nah, di selain itu, ya, di selain itu yang barusan kita sebutkan, seperti ibadah-ibadah yang lainnya itu masih ragu. Orang mengatakan bahwa itu ibadah. Seperti apa misalnya? Seperti apa namanya? Kasab, seperti itu, ya. Terus para pegawai, para petani, para buruh, ya. Sebenarnya itu bisa dijadikan sarana kita untuk beribadah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ada 5, ya, ada 5 cara supaya atas apa yang kita lakukan, atas pekerjaan dan aktivitas yang kita lakukan menjadi amal kebaikan, menjadi nilai pahala bagi kita. Yang pertama itu, ya, lakukan pekerjaan dan aktivitas, ya, barengi dengan niat yang baik, niat yang suci, ya. Barengi aktivitas dan pekerjaan kita dengan niat yang suci dan baik, gitu. Ketika kita mau makan itu, ya, makan itu kalau misalkan kita enggak pakai niat, mendapatkan pahala gak? Iya. Kita mau makan nggak pakai niat, nggak pakai doa, ya, nggak pakai doa, nggak bakal mendapatkan pahala, cuma mendapatkan kenyang doang, ya. Tapi kalau kita sebelum makan kita membacakan doa, ya, maka akan mendapatkan kenyang dan pahala, seperti itu. Terus kita capek kerja dari pagi sampai sore, ya, capek dari pagi sampai sore. Terus kita nggak diniatkan kerja kita itu untuk apa, ya. Jangan sampai niat kita kerja untuk menghidupi diri kita sendiri, ya, untuk menghidupi diri kita sendiri atau menghidupi apa namanya, ya, pokoknya intinya kalau kita kerja pengen mendapatkan pahala, ya, maka niatkan kerja kita untuk menafkahi keluarga, untuk menafkahi anak istri kita, ya, supaya, dan untuk menafkahi diri kita sendiri, supaya apa? Supaya untuk bekal ibadah kepada Allah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, setiap pekerjaan yang dilakukan tidak melanggar batasan-batasan, ya. Artinya tidak melanggar batasan-batasan apa? Tidak melanggar batasan-batasan syariat, ya. Kita misalkan jual minuman keras, ya, kata Ustadz juga, misalkan kata kitab juga, kalau kita melakukan sesuatu dibarengi dengan niat maka akan menjadi pahala. Kita akan kerja, meskipun jual minuman keras itu kerja, misalkan saya akan barengi dengan niat yang baik, moga aja jadi pahala. Enggak, itu karena lewati batas-batasan, ya, melewati batasan-batasan yang disyariatkan oleh Islam, gitu. Yang ketiga, yaitu setiap pekerjaan dan aktivitas hendaklah dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh, ya. Kita mengerjakan sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu itu harus dengan sungguh-sungguh, ya, harus dengan sungguh-sungguh
baik dan profesional, serius gitu ya. Jangan salah nih, kalian sekolah setiap hari, berangkat pagi sampai sore pulang ya. Jangan salah, itu bisa dijadikan sarana untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana? Jadikan sekolah itu ya, kita sekolah itu niatkan dalam hati kita, ya Allah saya niat sekolah untuk apa? Untuk menjadi pintar supaya untuk kemajuan kita ya. Karena ilmu agama itu ya, kita perlu juga ilmu-ilmu pendidikan seperti ilmu-ilmu astronomi yang kayak gitu, mengetahui apa ilmu-ilmu gravitasi yang kayak gitu harus mengetahui. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran pun ada ya, ada penjelasan tentang itu. Jikalau kita tidak menguasai ilmunya, maka kita tidak akan bisa untuk menjelaskannya. Seperti itu. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yumkinah ya. Sungguh Allah itu menyukai seseorang di antara kamu yang ketika mengerjakan suatu perkara itu dilakukan dengan tekun dan teliti ya. Dan ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kerjakan dengan tekun dan teliti. Yang keempat, pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan termasuk yang dilarang, itu bukan termasuk yang dilarang oleh Islam. Yang terakhir yaitu semua pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan jangan sampai melalaikan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Kita kerja boleh kerja, tapi jangan sampai kita terpalingkan atas kewajiban kita kepada Allah. Apa? Beribadah kepada Allah. Meskipun niatnya baik, tapi ketika kita mendengar suara adzan kita masih kerja, sama aja gitu ya. Minimal ketika adzan diam dulu gitu, jangan melanjutkan pekerjaan kita. Kalau misalkan tanggung misalkan ya, lebih bagus lagi gimana, datang waktu adzan kita langsung ke masjid sholat gitu, langsung ke air dulu baru ke masjid ya. Seperti itu. Jadi kita melaksanakan ibadah itu ya, kita melaksanakan ibadah itu tidak melulu kita sholat ya, bukan cuma itu doang gitu ya, bukan cuma sholat, zakat, puasa, itu sudah pasti. Namun ada pahala dan ibadah yang lainnya daripada di luar itu ya. Seperti aktivitas yang baik yang kita lakukan, jadikan itu sebagai sarana ibadah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menanamkan niat yang baik di dalam dan lakukan dengan tekun dan teliti. Mungkin hanya itu dari kakak, semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.